Panduan menjadi lektor dan lektris dalam Gereja Katolik. Salam dan bahagia. Kekasih Tuhan yang terkasih. Mari kita mendalami satu hal ini, yakni panduan menjadi lektor dan lektris dalam Gereja Katolik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas lektor dan lektris Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik, petugas lektor dan lektris, atau pembaca Sabda Tuhan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam membacakan kitab suci. Bertindak sebagai petugas lektor dan lektris dalam perayaan Ekaristi di gereja perlu persiapan yang matang dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam kitab suci dapat diterima dengan baik dan jelas oleh seluruh umat yang hadir. Berikut ini adalah panduan untuk menjadi lektor dan lektris gereja yang baik. Pertama, melakukan persiapan. Persiapan adalah salah satu bentuk dari hal yang utama menjadi seorang lektor dan lektris gereja, di mana seorang lektor dan lektris harus mempersiapkan diri sebelum bertugas. Persiapan yang dilaksanakan adalah dengan cara membaca terlebih dahulu teks yang akan dibacakan sebelum bertugas. Membaca dengan baik dan benar perlu dilakukan supaya dapat membaca dengan lancar atau tidak salah dalam membaca. Karena kalau salah dalam membaca kitab suci maka arti dari kalimat ayat yang ada menjadi berbeda. Kedua, perhatikan intonasi dan artikulasi suara. Membaca kitab suci perlu memperhatikan intonasi dan artikulasi suara. Seorang lektor dan lektris membaca teks kitab suci perlu dilakukan dengan suara yang jelas dan intonasi seperti huruf A, I, U, O dengan lafal yang benar, tidak menggerutu, sehingga kata yang diucapkan dapat dicerna dan dimengerti oleh umat yang mendengarkan. Pembacaan teks dengan intonasi dan artikulasi yang jelas memudahkan pendengar memahami isi bacaan yang dibacakan. Ketiga, memahami tanda baca. Dalam kitab suci terdapat banyak sekali tanda baca. Tanda baca memiliki arti dan makna yang berbeda, sehingga membaca pun perlu dengan nada yang berbeda setiap tanda baca. Perlu diperhatikan dan dipahami tanda baca yang ada seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, ataupun tanda kutip. Lektor dan lektris perlu memperhatikan tanda-tanda baca tersebut karena tanda-tanda baca tersebut memperjelas maksud dari bacaan tersebut. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri ketika persiapan sudah dilakukan dengan baik, yaitu membaca terlebih dahulu bacaan yang ada, maka rasa percaya diri akan muncul dengan sendirinya. Kendati banyak sekali umat yang hadir tetapi rasa grogi dapat diatasi dengan rasa percaya diri. Kelima, menguasai keadaan sekitar lektor dan lektris di gereja hendaknya memahami bahwa membaca kitab suci berbeda dengan membaca buku atau koran. Janganlah tergesa-gesa untuk membaca, tetapi dibaca dengan pelan-pelan dan ada intonasi yang sesuai dengan tanda baca yang ada. Ketika kita sudah punya persiapan yang matang dan rasa percaya diri, kita jangan terlalu terpaku pada bacaan terus tetapi juga harus sesekali di akhir kata perlu melihat ke depan atau melihat umat. Keenam, perbanyak latihan. Seorang lektor dan lektris akan mampu membaca sesuai ketentuan apabila semakin memperbanyak latihan membaca teks kitab suci. Latihan dapat dilakukan di rumah atau di gereja. Semakin sering kita berlatih semakin baik kita bisa menjadi petugas lektor gereja. Intonasi dan tanda baca yang ada perlu dibedakan dalam membaca. Tinggi rendah suara kita pun perlu dilatih supaya sesuai dengan isi dari kitab suci. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai panduan menjadi lektor dan lektris Gereja Katolik. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih dan jadilah lektor dan lektris Gereja Katolik yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.